Bu Niken Wahyu Utami selaku coach untuk ruang ini ya. Jadi nanti akan disampaikan materi tentang AIP dan waktunya nanti kurang lebih 1 jam ya Bu Niken ya. Nanti selanjutnya kita bisa langsung tanya jawab dan mungkin ada yang perlu dibahas dari paper atau mungkin contoh paper yang perlu dibahas. Nah, kita bisa sambil langsung dicontohkan begitu. Baik, langsung saja kepada Ibu Niken Wahyu Utami, dipersilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Bintang atas waktunya. Ini sepertinya pesertanya dari maksudnya dari Indonesia semua ya. Jadi in Indonesian. Memang Ya, Bu, nggak ada yang dari dari luar, Indonesia. Pak. Pak Iqbal mungkin kayaknya dari luar ini. Masya Allah, dari Riyadh ya. Timur Tengah, Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Untuk di AIP 1 barangkali mungkin sedikit informasi. Kemarin ada beberapa artikel yang masuk itu pakai template-nya IOP, karena memang sebelumnya di UpIncase yang sebelumnya kita pakai IOP. Untuk yang sekarang kita pakainya bukan IOP lagi, jadi terbagi 2. Mungkin sedikit informasi tersebut. Saya izin share screen dulu. Jadi kita pakai iPublishing dan Atlantis Press. Kalau di situ disingkatnya pakai AT gitu, yang Atlantis Press. Tapi untuk yang di room ini hari ini kita akan dimasukkannya ke AIP Publishing ya. Jadi kita tidak akan membahas yang Atlantis Press secara lebih lanjut, tapi nanti kita lihat juga, kita tengok-tengok sedikit gitu. Jadi kita bisa untuk melihat juga seperti apa, barangkali mungkin suatu saat bisa untuk kita melihat juga. Tapi untuk di IOP, untuk artikel yang masuk di sini nanti akan dikirim ke iPublishing. Nah, sebelumnya Bapak Ibu silahkan mengisi presensi kegiatan. Nah, ini nanti harapannya untuk dibuat dalam sertifikat. Sebentar, ini saya kopikan dulu ke chat barangkali ya, jadi nanti Bapak Ibu lebih mudah untuk mengaksesnya. Saya stop chat. Saya masukkan di kolom chat. Link presensinya. Gitu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya takutnya terlewat, nanti belum mengisi presensi. Kemudian kita lihat kalau struktur penulisannya, saya rasa Bapak Ibu sudah mengacu di sini. Memang untuk struktur penulisan, untuk yang di room ini kan pakai yang AIP. Itu ada title, author, afiliasi. Nah ini kalau yang di UPY mungkin Universitas PGRI Yogyakarta, kalau yang di luar sesuai afiliasi dari Bapak Ibu, kemudian abstrak, kemudian ada introduction, nah mungkin ada material and method, result and discussion, ada conclusion, acknowledgement, itu tapi nggak mesti ya, itu opsional aja, kemudian ada reference. Nah, sekitar itu tentang struktur penulisannya, tentu saja menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Ada beberapa hal tentang material and method ini bisa jadi menjadi beberapa subbab terpisah-pisah. Kemudian di result and discussion, ini ada yang mungkin dipisah, ada yang digabung, nanti kita lihat bersama. Kemudian, nah yang di sini yang saya katakan tadi, ada hal yang berbeda dengan yang di IOP. Mungkin untuk yang kemarin mengirimkannya formatnya masih pakai template yang lain, nanti bisa diperbaiki dengan template ini. Jadi untuk bentuknya, tampilannya seperti ini, ada judul, nama author ini. Jadi isinya ada ini, tapi bentuknya di sini nih. Jadi
judul itu menggunakan Microsoft Word, kemudian ukurannya 18, di bold, kemudian center. Nah, di tengahnya seperti ini, kemudian ada afiliasinya seperti ini. Contohnya, nah nanti ada hal yang perlu kita sepakati setelah ini. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini judulnya seperti ini ya. Jadi memang kalau membuat ke formatnya itu memang kita lebih mudah kalau pakai format bentuk yang dari template yang diunduh daripada kita menyesuaikan dari artikel kita, kemudian kita mengikuti kalimat-kalimat ini tadi, mungkin dipisah ke di blog, kemudian ke Microsoft Word dan sebagainya. Kemudian dibikin ukuran 18, kemudian di bold, itu akan lebih lama dibandingkan kita mengambil dari template-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan template-nya, misalnya kemarin pakai template yang lain, Bapak Ibu bisa dengan mengkopinya, kemudian pastenya itu paste spesial. Paste spesial yang unformat. Jadi nanti kita bisa kita peragakan nanti judul, kemudian contohnya seperti ini. Jadi misalnya namanya 2 orang, misalnya Elpri Eka Permadi. Di sini untuk corresponding autornya ditandai ya. Kemudian yang belakang jadi bukan dua-duanya, hanya satu corresponding autornya. Kemudian di bawah nanti corresponding autornya ditulis emailnya. Nah, untuk afiliasinya kita sepakati saja, sepertinya kemarin ada departemen dan seterusnya. Mungkin ini tadi kan ada departemen ya. Nah, kita sepakati aja di fakultasnya, kemudian universitasnya, kalau yang dari perguruan tinggi. Kemudian di bawah adalah alamatnya. Alamat, kode pos, kemudian kalau dari Indonesia, kebetulan di grup room ini adalah dari Indonesia semua, sehingga Indonesia, seperti itu. Di sini ada koma, di sini ada titik. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin di sini mau sekalian memperbaiki juga kami persilahkan, atau mau melihat dulu juga nggak apa-apa. Nah, abstraknya ini harus diperhatikan. Kita lihat yang bawah ya, kalau yang atas ini untuk yang Atlantis Press, yang bawah formatnya seperti apa. Jangan lupa ada 3 poin penting di abstrak ini. Minimal mesti ada tujuan, kemudian ada metode atau cara yang digunakan, baik itu yang penelitiannya mau kualitatif, mau kuantitatif, atau penelitian yang, atau mungkin ada yang literature review. Nah, kan tetap ada hal yang dilakukan di situ, itu di situ ditulis, kemudian ada hasil penelitiannya seperti apa. Minimal ada 3 poin penting tersebut. Nah, hal yang perlu digarisbawahi kembali yaitu tulisan ditulis dalam 200 sampai 250 kata. Jangan kurang dan jangan lebih. Saya lihat ada beberapa yang kurang, tapi nggak tahu yang tak lihat kurang di room ini atau bukan. Kemarin ada yang kurang dari 200 kata, kemudian ada yang saya lihat lebih dari 300 kata. Jadi nanti silahkan untuk abstrak. Kalau yang kurang silahkan ditambahi, untuk yang berlebih silahkan dikurangi. Dengan menguranginya tidak mengurangi esensi bahwa tujuan penelitian ada, metode atau cara yang digunakan ada, kemudian hasil penelitiannya pun ada. Seperti itu nanti untuk abstraknya. Kemudian untuk isian di abstraknya. Nah, misalnya ini salah satu contoh ya, contoh di situ. Jadi yang pertama itu ada tujuan, tadi ada background, mungkin informasi pendukungnya, bolehlah dibikin 1 kalimat misalnya pengantar, atau mungkin untuk menuju ke tujuan dan sebagainya. Yang jelas di sana ada untuk tujuannya itu adalah untuk apa, kemudian metodologinya menggunakan apa. Nah, kalau di sini ini ditulis finding, tapi ini juga memperlihatkan ada metodenya sebenarnya. Menggunakan apa ini? Jadi di sini ada metodenya. Jadi metode tergantung dari Bapak Ibu dalam menyusun kalimatnya. Jadi metodenya bisa jadi, kalau ini bisa dibilang setengah kalimat ya. Kalimat tapi belum selesai dilanjutkan dengan finding. Itu style menulis. Jadi saya persilahkan yang penting di sana adalah ada metodenya. Kemudian findingnya apa? Kemudian kalau ada kontribusinya lebih bagus. Tapi yang penting adalah tujuan, kemudian method sama hasilnya. Hasilnya itu bisa findingnya, mungkin contribution-nya atau implication-nya di sana apa gitu. Nah,
untuk yang di situ nanti jangan lupa misalnya, wah ternyata di tempat saya abstraknya kebanyakan. Kalau mau dikurangi, silahkan tetap memperhatikan dengan jumlah kata. Jangan kurang dari 200, jangan lebih dari 250. Seperti itu. Itu terkait abstraknya. Nah, kemudian di introduction. Bagaimana kita mau writing introduction? Jadi ada 6 hal yang saya rasa Bapak Ibu sudah memahaminya, tapi kita lihat lagi, kita tengok lagi, ternyata di writing introduction itu ada 6 elemennya, diantaranya mungkin dari tema atau topiknya seperti apa, kemudian pentingnya topik tersebut. Nah, kemudian mungkin mengutip, kemudian atau membuat ringkasan, atau mungkin juga membuat dari berbagai penelitian yang sudah dilalui, nanti akan terlihat state of the art. Kemudian juga bisa novelty-nya di mana di situ. Kemudian gap-nya itu ada di mana sehingga dirasa bahwa di artikel ini penting. Nah, kemudian riset problemnya itu ada di mana. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan riset objektifnya. Seperti itu. Itu introduction-nya. Saya rasa di tempat Bapak Ibu sudah ada semua terkait hal ini. Mungkin nanti kalau ada yang itu bisa dipertegas atau diperbaiki sedikit, bisa kita lihat bersama. Kemudian kita lihat juga sebenarnya tadi kalau membuat sebuah introduction itu seperti apa sih? Mungkin seperti itu ya. Yang jelas masalah apa toh yang sebenarnya mau kita selesaikan, atau apakah ada solusi yang ada di situ itu? Bisa nggak kita mencari solusi terbaiknya seperti apa misalnya, kemudian keterbatasannya seperti apa harapan yang bisa dicapai, itu bisa menjadi masukan dalam membuat introduction yang bagus. Tadi tentu saja dari yang tadi bisa Bapak Ibu perhatikan di strukturnya tadi. Kemudian method. Nah, seringnya yang membuat agak di method di sini, karena biasanya kalau mau ke seminar itu biasanya potongan kebiasaan, tapi mungkin ada juga yang sudah penelitian penuh. Kebiasaannya adalah karena mau mempublikasikan hasil penelitiannya itu seringnya adalah dipisah-pisah, dan seringnya yang ke seminar internasional biasanya, tapi saya rasa juga dari Bapak Ibu ada yang sudah penelitian selesai, ada yang mungkin baru pendahuluannya, atau mungkin studi pendahuluannya, kemudian atau dari literatur reviewnya. Nah itu nggak apa-apa. Nggak ada larangan di situ, cuma agak hati-hati dalam menulis metodenya. Jangan sampai kita menulis metodenya adalah sesuatu hal yang nggak lengkap. Saya berikan contoh mungkin gini, atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat tentang misalnya desain riset. Nah, pas di preliminary design, di studi pendahuluan, itu sebenarnya bisa dibuat sebuah artikel, tapi saat ditulisnya adalah itu hanya bagian dari pendahuluan, maka terkesan di artikelnya itu adalah artikel yang belum selesai. Kalau saya tidak menyarankan di situ. Untuk penelitian yang dipublish, walaupun itu bagian dari penelitian, itu bisa Bapak Ibu ungkapkan dari misalnya, oh ternyata yang dilakukan adalah dengan melakukan literatur review misalnya, atau dengan melakukan wawancara, atau mungkin melakukan observasi, studi pustaka, dan sebagainya. Itu bisa dituliskan di situ sebagai sebuah penelitian kualitatif, yang mana itu sebagai studi pendahuluan mungkin di desain riset, atau mungkin penelitian pengembangan, atau yang lain. Jadi nanti hati-hati saat menulis di method. Jangan sampai itu hanya bagian dari metodologi yang utuh. Jadi bisa juga dituliskan di sini misalnya melakukan apa saja. Saya lebih merasa kalau dari saya itu lebih baik dituliskan apa yang Bapak Ibu lakukan di situ. Misalnya melakukan analisis studi literatur atau apa, metodologinya di situ, sehingga terlihat bahwa itu sudah penuh, bukan sesuatu hal yang belum selesai. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di situ ada hal yang memang perlu dilanjutkan, bisa diberikan di bagian saran, misalnya penelitian ini bisa dilanjutkan dengan penelitian lain, atau ini bisa sebagai
studi pendahuluan atau apa gitu untuk di penelitian selanjutnya, itu boleh-boleh saja. Jadi kalau di bagian akhir di suggestion mungkin atau ditulis di apa, itu bisa ditulis seperti itu. Tapi di method ini harapannya jangan separuh, jadi tetap penuh. Nah, seperti itu. Mungkin jadi kalau separuh enggak lengkap, kemudian metodenya juga enggak, itu biasanya ada apa namanya di reject seperti itu. Jadi nanti untuk metode silahkan apa yang dilakukan Bapak Ibu bisa ditulis di situ. Itu kemudian untuk result and discussion. Jadi nah, kebiasaannya di sini adalah untuk result and discussion ini biasanya menyajikan tabel, gambar, itu bagus karena kalau tulisan semua juga sebenarnya pusing. Tapi jangan sampai dari gambar dan tulisan itu tidak dilakukan overview. Tapi melakukan overview itu bukan berarti menulis ulang apa yang ada di tabel dan di diagram atau apa yang disajikan. Ini sebagai contoh. Ini tidak ada ulasan, jadi hanya diberikan tabel, kemudian ada semacam kalimat hanya untuk melihat ke atas, itu nggak ada ulasan. Nah, bisa dilakukan overview, bahasan terkait apa yang ada di tabel ini, jadi tidak hanya satu baris aja, mungkin bisa 3 kalimat mungkin dalam satu paragraf atau 2 paragraf pun bisa. Jadi nanti silahkan untuk dikembangkan di situ. Jadi nggak hanya tabel ditempel dikasih 1 kalimat atau bahkan malah nggak ada kalimat, itu jangan di situ. Kemudian ini tapi mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah melihat untuk ini tetap masih ada beberapa yang seperti ini. Jadi kalau yang sudah publish ada, cuma saya menyarankan mungkin untuk kebaikan di paper Bapak Ibu di sekarang atau mungkin untuk selanjutnya sebaiknya dilakukan overview seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, ini diberikan ada semacam kalimat-kalimat. Nah, itu. Dari yang kemudian ditambah ilustrasi karena kalau tulisan semua memang kita menjadi apa ya, kurang untuk pemahaman orang yang membaca itu kurang. Nanti bisa diberikan, disajikan gambar, mungkin diagram, tabel, dan sebagainya. Nah, untuk informasi yang berupa kalimat, ini Bapak Ibu bisa membuatnya ini. Nah, misalnya tidak mengulang informasi di sini. Mengulang tapi tidak mengulang. Jadi kalau di sini, ini saya contohkan, di sini adalah di primary education itu adalah 65,9. Kebiasaan yang saya lihat dari artikel-artikel Bapak Ibu di sini akan ditulis sama persis. Nah, kalau ini ditulisnya adalah approximately, itu kira-kira, kurang lebih. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan kalimat yang lain. Misalnya ini sekitar berapa? Lebih dari 50%. Itu juga bisa. Jadi apa namanya? Untuk membuat sebuah overview dari gambar, tabel dan sebagainya itu bisa dengan apa ya namanya, ini kan apa namanya, sebuah yang surprise gitu ya, surprisingly, bahwa bisa ditulis juga di sini adalah lebih dari 50% atau lebih dari berapa gitu, jadi nggak mesti seperti ini. Nah, itu untuk membuat narasi di result and discussion, harapannya result and discussion yang Bapak Ibu tulis lebih kaya seperti itu. Nah, conclusion. Di conclusion ini, kenapa ini dituliskan bukan rangkuman dari hasil penelitian? Bukan berarti nggak boleh merangkum. Jadi kadang seperti yang saya contohkan tadi adalah ada sebuah penelitian yang dipisah-pisah. Nah, jangan sampai hanya memindah dari laporan penelitian kita di conclusion. Tapi lebih tekankan pada temuan penting yang ada di artikel ini, karena bisa jadi itu Bapak Ibu pisah-pisah, dan temuan penting itulah yang ditekankan di conclusion ini. Nah, tentu saja tadi di bagian awal di introduction itu ada pernyataan tujuannya. Nah, silahkan diselaraskan, jangan sampai nanti di introduction method kemudian yang dibahas apa di conclusion itu nggak nyambung. Seperti itu. Kemudian di conclusion ini tidak perlu dinomori, jadi bisa diuraikan dalam bentuk paragraf. Kemudian saat membuat generalisasi harus hati-hati. Jangan lupa memperhatikan pada keterbatasan hasil temuan. Nah, implikasi temuan juga bisa ditulis di conclusion ini. Kemudian, jika ada saran, silahkan ditulis. Hal itu harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Jadi bukan hal yang apa ya namanya, bukan mengada-ada. Berdasarkan hal yang real seperti itu. Nah, reference ini kemarin
apa namanya, untuk referensinya kalau kita lihat di Vancouver atau mungkin di IEEE. Jadi di AIP ini enggak pakai yang itu, bukan yang IEEE. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ini, saya mau difoto boleh? Nah, kita bisa melakukan bersama-sama. Untuk yang di AIP ini kemarin sudah di apa namanya dibuat Bu Marti di sini, bisa copy link atau mau dicatat boleh itu, saya ini kan kali ya. Bisa di copy, kemudian pas di file Bapak Ibu nanti buka bagian reference, kemudian style, pilih more style, kemudian di bawah itu get more style, copy paste link URL ini, kemudian download. Nah, nanti akan muncul list style baru ini sama Bu Marti. Sebentar, saya kopikan saja di kolom chat. Ya, ini tadi mau difoto urutannya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa praktek di sana ya. Jadi bisa dibuka MS Word-nya dan seterusnya, itu nanti bisa di. Oke, nanti otomatis akan dibuat ke ini kalau pakai Mendeley, kalau pakai yang program lain, tapi sepertinya dari Bapak Ibu pakainya Mendeley ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau yang Atlantis Press mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang pakai ini, pakai sistem bracket ya. Tapi ini yang Atlantis Press, kita tadi yang AIP. Nah, nanti khusus yang kita, yang author AIP ini, author wajib ngisi, tapi ini nanti kita lihat, kan kita nggak tahu, bisa jadi Bapak Ibu nanti mengubah judulnya. Jadi setelah yang revisi ini, baru nanti Bapak Ibu mengisi author, wajib mengisi ini, apa namanya, license to publish agreement. Nah, untuk yang di apa namanya sini nanti akan diisi pas di coaching yang kedua. Jadi harapannya setelah ini nanti Bapak Ibu perbaiki, nanti akan ada coaching yang kedua. Bapak Ibu wajib mengikuti karena untuk memastikan bahwa harapannya kan kita semua artikelnya bisa publish semua. Harapannya adalah ya namanya sebuah ikhtiar ya Bapak Ibu. Sudah apa namanya mengeluarkan dana juga Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti bisa lolos semua untuk diterbitkan, karena untuk yang apa namanya seleksi akhirnya adalah bukan di kami tapi di AI Publishing-nya seperti itu. Jadi kita meminimalisir yang kalau bisa nggak ada yang nggak lolos, jadi semua bisa masuk untuk publish di sana seperti itu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu akan mengikuti juga coaching yang kedua. Oke, nah yang paling penting di sini adalah template-nya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh publisher. Jadi tadi untuk template tadi harus sesuai dengan yang disampaikan oleh publisher. Nah, saya coba share screen dulu. Sebentar. Nah, ini contoh paper yang sudah publish. Ini tadi yang dicontohkan. Jadi besok bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau mendownload, jadi ada apa namanya? Ada bagian depannya seperti itu. Ini contohnya. Nah, tadi judulnya seperti apa, kemudian di sini fakultasnya, universitasnya, kemudian alamatnya, kode pos Indonesia, dan sebagainya yang tadi. Kemudian abstraknya, jadi memang bentuknya agak berbeda dengan yang AYEP kemarin. Nah, nanti di sininya masih pakai bracket gini, kalau pakai yang tadi cuma yang di bawahnya itu adalah dengan penomoran. Nah, seperti ini, di bawah tidak pakai bracket ya yang di sini. Ini akan otomatis kalau tadi Bapak Ibu melakukan yang saya contohkan tadi itu, yang
saya tulis di kolom chat tadi ya. Nah, contoh lagi artikel yang lain. Sama depannya itu ya. Bapak Ibu bisa melihat juga untuk judul-judulnya ini tadi. Untuk judulnya itu untuk yang di AIP memang lebih ke apa namanya? Lebih ke sesuatu hal yang sains, matematika, sains, ya kayak gitu. Jadi yang sosial ke yang Atlantis Press. Nah ini, jadi yang dari judul Bapak Ibu barangkali sebenarnya sudah ke yang sains, yang itu cuma mungkin nanti bisa dicek lagi juga jika bentuknya itu kurang ke sana bisa nanti boleh masih diperkenankan untuk mengubah judulnya. Bahkan disarankan menggunakan kalau misalnya merasa memang nggak pas silahkan kalau mengubah ke yang lebih bagus lagi atau mungkin kemarin ada kesalahan saat membuat judul. Bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Tapi bukan memperbaiki, bukan mengganti artikelnya ya Bapak Ibu, hanya judulnya aja, jadi menyesuaikan dari artikelnya. Nah ini tadi. Tapi kalau yang di sini ini pakai departemennya, ini tadi kita sepakati hanya di fakultinya, kemudian universitas, koma, kemudian alamat, kode pos Indonesia. Oke. Nah ini deh. Bentar. Oke. Ya, tadi jadi kalau tadi fakultinya kepanjangan soalnya. Kita ke fakultinya, kemudian universitasnya, kemudian alamatnya, kemudian kode pos, kemudian Indonesia. Nah, itu contohnya kita lihat juga untuk bentar. Ini tadi yang saya sampaikan, jadi besok setelah saat di coaching yang kedua, Bapak Ibu akan mengisi ini, jadi lisensi untuk mempublish license to publish agreement. Jadi bisa diisi. Kenapa saya bilangnya mengisinya besok? Karena nanti untuk title-nya bisa jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat yang lebih bagus, maksudnya di artikel yang sama hanya memperbaiki judulnya, nanti bisa. Kemudian pas mengisi ini adalah sudah yang final, seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebihnya, nanti bisa diisi. Jadi besok di coaching yang kedua Bapak Ibu wajib untuk mengikuti coaching yang kedua. Itu. Kemudian kemarin kalau dari template-nya ya, template-nya kan ditulisnya seperti ini kemarin. Nah, ini kalau di template yang seperti ini, nanti Bapak Ibu, harapan saya kalau mau mengubah kemarin belum pakai template, jangan dari paper Bapak Ibu kemudian digunakan ininya, karena ini akan menjadi lebih rumit daripada dengan kita melakukan paste paste itu unformat seperti itu.
Nah, nanti bisa kalau mau praktek nanti bisa juga kita peragakan sebentar. Tapi itu teknisnya ya, teknis. Saya rasa Bapak Ibu mungkin juga sudah bisa. Nah, ini di sana. Kita ambil contoh mungkin ya. Ambil contoh artikelnya siapa nih? Saya ambil contoh. Nah, saya berikan contoh biar yang tadi itu terlihat salahnya ya. Saya pakai paper yang ini aja. Oke, dari sini. Nah, ini untuk salah satu yang salah, template-nya bisa diperbaiki. Nanti misalnya dari sini pakai nomor. Ini bisa kita hapus. Tadi kan satu aja yang di sini tidak perlu ditulis. Jadi Bapak Ibu bisa ini tulisan yang outer affiliation ini tidak perlu ditulis. Tadi di sini adalah tidak pakai nomor. Kemudian tadi ada fakultinya, kemudian ini fakulti, kemudian di universitasnya ini kemudian tadi adalah alamatnya ya, alamat PY misalnya Jalan PGRI 1 nomor 117. Nah, ada kode posnya, kemudian Indonesia, kemudian pakai titik. Jadi kita sepakati tadi di fakultasnya, universitasnya, kemudian alamat, jangan lupa kode pos, dan Indonesia. Nah, author emailnya tadi nggak perlu ditulis ini. Kemudian ini ya, A, yang kedua ini enggak. Nah, jadi kalau tampilan yang atasnya bisa seperti itu, kemudian yang bawahnya nanti dilihat jumlahnya apakah sudah lebih dari 200, bisa Bapak Ibu cek. Oh, ternyata belum. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bawah itu hanya ada 132. Maka nanti bisa ditambahkan di sana, biar ingat di sana bahwa abstrak belum memenuhi ke 200 kata. Nah, 200 sampai 250. Jadi nanti untuk abstraknya yang di sini, kalau ini hanya untuk catatan aja, nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki sendiri. Ini nanti berarti untuk abstrak ini harus diperbaiki di abstraknya dari sisi jumlahnya. Nanti kita ambil contoh untuk abstrak yang kelebihan. Kalau ini kan kurang, jadi kalimatnya kurang banyak, enggak ada 200. Saya ambil contoh lagi yang lain untuk abstrak yang oke misalnya. Nah, adakah yang di sini ini untuk Pak Famhas, Pak Kohar? Mohon izin untuk saya jadikan contoh. Nah, untuk yang Pak Famhas sama Pak Kohar, ini tadi untuk apa namanya, mohon izin sebelumnya, nggak tahu ini sudah ada atau belum beliaunya. Di sini untuk
bentuknya kalau kita lihat sekilas ini bukan pakai format yang AIP ya, ini pakai IOP. Ini nanti juga kita harus ubah ke formatnya. Kemudian ini tadi tentu saja di judulnya bentuknya akan di center, kemudian nama tadi ada yang AB dan sebagainya tadi, kemudian di alamatnya, kemudian tadi bentuk emailnya. Nah, saya mau memberikan contoh di abstraknya ini. Di abstraknya ini lebih dari 250. Harapannya 200 sampai 250. Kita lihat ya. Di sini adalah 305. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di pojok sini adalah 305. Nah, maka untuk abstrak yang ini nanti bisa dikurangi. Jangan lupa untuk mengurangi abstraknya tadi adalah kita harus memperhatikan minimal 3 hal tadi, yaitu ada yang tujuannya tadi, kemudian metode yang digunakan apa, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi untuk mengubah abstraknya nanti Bapak Ibu bisa dengan tetap memperhatikan 3 hal itu jangan sampai hilang. Tidak mengurangi esensi tapi dipadatkan untuk yang kelebihan. Untuk yang kurang nanti silahkan, berarti mungkin ada sesuatu hal yang mestinya ditambah tapi belum masuk di sana. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini tujuan apakah sudah ada, bisa kita lihat. Nah, ini ada kalimat pembukanya ya. Ada kalimat pembukanya. Kemudian tadi tujuannya. Ini kan belum kelihatan share screen-nya, mungkin belum berubah. Oh, gitu. Sebentar. Oke. Ya. Mohon maaf. Tadi, kalau yang tadi terlihat ya Pak Bintang? Yang pertama tadi terlihat, ini tadi belum sempat ganti share screen-nya. Ini sudah terlihat. Oke, mohon maaf saya ulangi. Nah, ini contoh untuk yang tadi. Saya tadi mohon izin ke Pak Famhas dan Pak Kohar. Ini saya buatkan contoh, saya buat artikelnya untuk contoh. Untuk formatnya kalau dilihat sekilas ini pakai formatnya yang IOP. Nah, ini nanti silahkan bisa diubah ke format yang di format yang di AIP. Grup ini yang di room ini adalah di AIP. Ini ada di judulnya seperti ini kan, kalau di AIP center, yang ini enggak ya. Kemudian nama dan sebagainya. Nah, terkait kontennya, abstraknya tadi, ini Bapak Ibu bisa blok mungkin dari sini terlihat di sana adalah 305 kata, jadi lebih dari 250. Nanti bisa dipadatkan dengan pemadatannya tidak boleh kurang dari hal-hal yang harus ada di situ. Tadi minimalnya adalah ada tujuannya, kemudian ada metodenya, kemudian ada hasilnya. Nah, kalau kita lihat bersama di sini, ya, ini ya, ini ada semacam pendahuluan. Boleh ya, 1-2 kalimat boleh, tapi nanti kalau memang itu kurang begitu itu bisa dihilangkan, tapi kalau itu merupakan penjelasan yang nggak bisa hilang ya jangan dihilangkan. Jadi bisa dengan kalimat pengawal dulu, kemudian tujuannya, nah ini minimal, itu mau ngapain sih sebenarnya artikelnya ini. Nah, ini sebenarnya sampai di sini ya, ini masih bisa ke tujuannya. Nah, ini tadi yang pertama tadi mungkin saya kasih warna. Ini bisa masuk ke tujuannya tadi. Kemudian di metodenya kita lihat ini sampai ini ya. Nah, metodenya gini. Kita lihat untuk nah ini ke hasilnya. Hasilnya sedikit sekali. Sebaiknya di hasilnya itu yang agak banyak. Oke. Metode lengkap lebih bagus, tapi nanti silahkan untuk yang kira-kira bukan hal yang esensial bisa dikurangi. Jadi tadi tidak melebihi dari yang 250 tadi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu saat melihat artikelnya bisa dilihat apakah seluruh informasi yang diharapkan sudah ada atau adakah informasi yang berlebih. Nah, untuk yang kelebihan maka informasi yang berlebih itu bisa dihilangkan. Untuk yang kurang informasi yang berlebih itu bisa jadi memang ada perlu informasi yang kurang. Jadi nanti silahkan
sekitar 200 sampai 250 kata itu dari abstraknya. Oke, ini tentang matematika misalnya. Oke, ini sudah pakai kalau dari template-nya mungkin dari itu. Kemudian nanti untuk isinya, saya rasa sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu kalau membuat itu sebaiknya yang koheren ya. Jadi kalimat di introduction itu mau urutannya kemana, itu nanti mestinya paragrafnya koheren. Kalau membuat kalimat misalnya paragraf itu seperti apa, mana kalimat ya, kalimat utamanya, kalimat penjelas dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini, nah ini metodenya pakai ini ya, DDI. Result and discussion-nya. Ya, tapi untuk di formatnya memang, nah ini bisa disajikan gambar, kemudian gambarnya ada penjelasan-penjelasan terkait gambarnya. Nah, kemudian ada datanya. Nah, informasi-informasi misalnya tentang warnanya atau apanya, mana yang nyaman, mana yang apa, data-data hal yang terkait itu bisa disajikan di sana. Jadi tidak hanya gambar saja. Misalnya yang di sini ada tabelnya. Nah, ini mestinya bisa dilakukan lebih ditambah untuk overview-nya. Jadi nanti tidak hanya skornya itu bukan hal menjadi angka-angka. Jadi bukan angka-angka yang ini sebenarnya angka itu apa sih maknanya? Emang kalau valid kenapa? Emang di medianya, memangnya di medianya kenapa? Memang materialnya kenapa? Memangnya nah ini nanti kalau disajikan bisa disajikan misalnya di indikatornya itu bahwa di medianya itu butuh seperti apa, respon siswanya itu tadi kenapa 3,8 yang bagus itu apa, di setiap indikatornya bisa disajikan, tidak mesti di tabelnya, bisa di overview di bawahnya sebagai penjelasan tambahan, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Kemudian usahakan jangan mengulang, kalau menjelaskan membuat overview, bukan mengulang angka-angka yang di sini. Seperti tadi yang dicontohkan tadi adalah ada apa tadi kalimatnya, surprisingly, ya yang kayak gitu, sesuatu hal yang surprise gitu ya, ternyata lebih dari berapa tadi misalnya 60 kurang lebih 65% atau mungkin lebih dari 60% atau lebih dari atau hampir 2/3 dari, nah, itu kan hampir 2/3 dari kan itu akan mendekati karena 2/3 itu berapa, 2/3 itu kan 66, nah hampir 2/3 dari itu. Silahkan nanti Bapak Ibu melakukan overview-nya bisa dengan seperti itu. Jadi bukan mengulang angkanya. Itu saya rasa akan membuat kalimat papernya menjadi lebih bagus lagi sehingga orang bukan hanya membacakan dari angka-angka yang ada di atasnya itu, seperti itu. Nah, itu tadi, nah ini tadi untuk referensinya ya, ini tadi apa yang dilakukan tadi bisa dicoba dilakukan. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Bintang. Bisa kita lanjutkan untuk tanya jawab atau mungkin di coaching di itunya. Baik, Bu Niken, terima kasih. Tadi sedikit penjelasan ya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Niken. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ada format-format yang memang agak sedikit berbeda atau mungkin kemarin masih pakai formatnya IOP begitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Dan sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah menerima hasil review template ya. Ada beberapa yang keliru. Nah, kalau ada yang belum mungkin bisa diinformasikan sehingga nanti bisa di share begitu hasil review template-nya. Dan memang beberapa hasil review memang dari format Bapak Ibu yang masih banyak kekeliruan begitu. Nanti bisa diperbaiki dari segi format. Nah, untuk sekarang silakan jika ada yang ingin bertanya jawab atau ada yang ingin ditanyakan dari materi atau nanti ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Oh ya, ini Pak ada Bintang. Pak Abdul Kohar. Tadi mohon izin Bapak, tadi papernya saya buat contoh. Oh iya, enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mungkin terkait dengan paper. Oh ya, satu lagi mungkin Bu Niken. Jadi mungkin tadi ada
Bapak Ibu yang secara paper mungkin adalah paper AP yang mungkin bisa dibilang sosial begitu, social science. Nanti untuk judul mungkin bisa dirubah nih Bapak Ibu, diarahkan ke judul yang mengarah kepada Saya. science begitu ya, science engineering begitu ya. Jadi tonjolkan sisi sainsnya, tidak menonjolkan sisi edukasi atau mungkin sisi sosialnya. Mungkin di pembelajaran pengembangan apa ya, media begitu ya. Nah, tonjolkan medianya begitu ya, itu yang lebih ditonjolkan medianya, sainsnya jangan sosialnya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mungkin pada pemateri kita? Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Bintang. Mau menanyakan ini untuk yang reference tadi, itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia itu perlu untuk di-Inggriskan atau tidak ya? Karena beberapa ada ya beberapa posting atau beberapa jurnal kan ada yang minta untuk di-Inggriskan seperti itu. Untuk sumbernya begitu nggih? Atau Iya, untuk sumbernya ya? Referensinya. Oke. Oh ya, oke. Monggo Bu Niken mungkin langsung dijawab saja ya. Oke, terima kasih Pak Bintang. Jadi kalau untuk referensinya kita tetap menggunakan cara pengutipan dari yang istilahnya bukan ditranslate ya Pak Pugus. Jadi bukan ditranslate, tapi kalau untuk judul yang berbahasa Indonesia, judulnya tetap bahasa Indonesia, tapi kaidah untuk menulisnya tetap sesuai. Jadi misalnya kalau mungkin kalau di referensinya di panduan penulisan pengutipan pustaka di buku-buku bahasa Indonesia akan berbeda dengan yang di sini. Jadi tetap pakai disesuaikan. Jadi misalnya apa misalnya contohnya Pak Bintang. Tapi tetap di sana kalau misalnya in proceeding dan sebagainya. Jadi bukan dalam proceeding, tetap in proceeding. Jadi di sana tetap sesuai kaidah yang sesuai, tapi bukan yang bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk judulnya memang judul bahasa Indonesia, maka namanya judul kan nama, itu tidak ditranslate. Masuk nggak? Jadi apa ya namanya? Bukan ditranslate secara keseluruhan ditranslate, tapi tetap pakai kaidahnya. Kalau di sana memang mungkin capture book. Nah, oke. Misalnya capture book. Mungkin tulisan saya di dalam, misalnya saya menulis di buku, judulnya pakai bahasa Indonesia, kemudian capture book saya itu ada dalam bukunya Prof. Marsikir. Nah, di judulnya itu kan berarti di buku apa, tapi kan di sana bahasa Indonesia. Jadi untuk kaidahnya tetap misalnya tetap pakai itu. Cuma untuk judulnya yang judul tetap bukan judulnya ditranslate. Seperti. Begitu Pak Bintang, Pak Puguh. Jadi mungkin kaidahnya yang berubah nggih. Ya. Nggih. Ya kalau di penulis biasanya kan dan kawan-kawan begitu ya, tidak ditulis dan kawan-kawan begitu. Oh iya benar. Ya, dan kawan-kawan dan begitu kan tidak digunakan bahasa Indonesia. Judul tetap. Mungkin ada Bapak Ibu penulis yang lain yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak Bintang. Nggih, monggo Pak Abdul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Niken atas paparannya tadi ya. Alhamdulillah cukup banyak membantu kami untuk memperbaiki paper kami yang sudah kemarin direview. Kalau di saya itu yang disoroti memang tentang stylenya itu ya, untuk template-nya itu yang tidak sesuai seperti itu. Mau bertanya apakah kira-kira ada ya artikel yang sudah terbit di AIP itu yang dalam bentuk Word gitu ya. Jadi kami itu enak nanti untuk merevisi ke sana ya. Karena
kalau saya baca petunjuknya satu persatu itu pusing itu ya. Yang petunjuk atau aturan-aturan template itu kalau dibaca itu kan sangat detail sekali ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada yang sudah terbit, tapi dalam bentuk Word kita kan hanya bisa mengganti copy paste, menghapus itu terus menggantikan dengan punya kita seperti itu. Kemudian yang kedua tentang citasi itu ya. Kalau yang saya gunakan ini kan pakai apa kemarin tuh IEEE itu ya. IEEE Pak, IEEE. ya benar. Ya, Nah. ternyata itu tidak sesuai kan ya, tidak sesuai dengan IEP. Nah, saya kan baru tahu ya, baru tahu mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Niken tadi itu tentang caranya dengan menggunakan expert seperti itu. Belum pernah mencoba juga. Mungkin bisa mungkin dipraktekkan sekali, bisa mungkin untuk hari ini seperti itu. Jadi nanti bisa kita praktekkan di rumah. Nah, seperti itu. Yang ketiga tentang cooking yang kedua itu kira-kira kapan ya diadakannya? Pelatihan yang coaching klinik tadi apa itu mengefikskan judul kita itu loh, ini judul yang fix, ini author dan ini afiliasi yang fix seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Hayy. Jadi untuk tadi yang pertama saya menjawab yang untuk pertanyaan ketiga dulu ya Pak. Untuk coaching klinik yang kedua ini nanti kita laksanakan setelah seminar Pak. Jadi nanti setelah diseminarkan akan ada perbaikan, begitu mungkin ketika seminar ada masukan-masukan dari peserta yang mungkin bisa masuk atau bisa include di paper yang kemudian nanti di coaching kedua itulah kita akan memperbaiki dan memfikskan. Mungkin ada author yang tertinggal begitu ya, berkontribusi ya, tapi belum tercatat di situ. Kemudian ada judul yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan ketika seminar. Mungkin ada masukan judulnya mungkin diarahkan seperti ini atau mungkin lebih baik seperti ini. Nah, itu saat itulah kita melakukan coaching klinik kedua di setelah pelaksanaan seminar. Ngatan Bapak. Oke. Kebetulan untuk saya itu satu nama belum masuk kemarin karena terburu-buru deadline itu, jadi saya yang ketiga malah ketinggalan. Kemarin sudah banyak sekali yang memang menanyakan untuk ada yang berkontribusi tapi belum masuk begitu. Iya, betul. Mungkin nanti di sini kita akan memfikskan di kedua setelah kita mengadakan seminar. Mungkin yang pertanyaan pertama dan kedua Ibu Niken, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bintang. Jadi memang kalau untuk tadi yang ditanyakan kalau nggak salah tentang template-nya yang Word. Oke. Yang sudah terbit Word. Sudah terbit tapi dalam bentuk Word. Iya. Gimana ya Pak Bintang? Atau mungkin nanti salah satu yang artikel, nggak apa-apa sih artikel saya nanti itu kan nggak apa-apa. Tapi juga belum ini. Mungkin nanti diperbaiki ke sananya. Nanti kita lihat. Ya nanti kita lihat bersama. Kemudian yang untuk tadi dua kayaknya ya Bapak. Itu kemudian sama untuk reference, mungkin kita coba praktek aja. Ya, betul, Bu. Ya. Bentar, saya coba praktek. Oke. Nampak Bapak untuk di Word-nya? Bapak Ibu nampak untuk Word-nya? Sudah, Bunikan? Sudah terlihat? Oke. Tadi untuk Oke. Untuk di panduannya tadi, kalau kita lihat bersama, adalah yang pertama kita buka tadi sudah di copy yang untuk slide materinya tadi, linknya tadi saya taruh di kolom chat. Nah, itu tadi mungkin Bapak Ibu bisa sambil praktek, di copy link di atas di tadi itu, kemudian buka MS Word dari artikelnya, nanti buka di reference. Nah, ada reference itu ada di sini. Bentar, ketutupan tempat saya. Ini berarti Mendeley-nya harus on ya, Bu ya? Dulu Mendeley-nya ya. Buka dulu ya, Mendeley-nya harus buka ya. Ya, Bapak Ibu bisa membuka Mendeley-nya, kemudian diklik reference. Ya. Kemudian setelah klik reference,
bagian style, kemudian more style. Bentar. Di style, ini ada style. Ya. Bentar, ini. Nah, kemudian get more style. Jadi dicari get more style-nya. Oh, enggak kelihatan ya ininya ya. Mendelnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Sebentar. Berarti saya stop share dulu. Saya share yang Mendeley. Bentar. Ya. Ternyata tadi more style. Nah, ini ya. More style, get more style. Bapak Ibu bisa mempastekan tadi itu di paste. Ya. Di download stylenya bisa dicetak di bawah juga bisa di sana, kemudian download karena tadi di atas nggak ketemu, bisa di download. Nah, di sini ada Science Marti Widyasari, pakai yang itu. Nah, kemudian klik use this style. Jen, matur nuwun. Nah, nanti saya stop share dulu, maka nanti di ya, di sini tadi sudah ganti ke Science Marti Widyasari tadi. Nah, otomatis nanti di tempat Bapak Ibu bisa dipersani di sana dilihat. Nah, sudah sesuai di yang ya. Iya. Terima kasih, Bu Niken. Sami-sami Pak, itu di referensinya. Kemudian tadi yang ditanyakan lagi adalah di Word-nya. Mungkin nanti bisa digunakan yang Word-nya ini juga nggak apa-apa sih kalau misalnya itu. Tapi jangan di-share karena belum publish. Ya. Oke, matur nuwun, Bu. Ya. Mungkin kalau misalnya kita mau praktek menggunakan ini, barangkali ada yang belum tahu, ini saya buat save as dulu. Boleh, ini kan sekaligus copy paste-nya begitu. Iya, contoh copy paste-nya. Nah, contoh copy paste-nya, misalnya saya ambil dari artikel. Nah, terlihat nggak untuk Word yang ini? Saya buka. Nuwun sewu Pak Kohar, saya buat contoh lagi. Terlihat Baru tidak terlihat Bapak Ibu? punya Bu Niken, Bu. Oh, oke. Saya stop share dulu. Bentar. Mungkin share-nya all screen. Oh iya ya. Bentar. Nah, ini bisa di-copy di sini. Misalnya kita mau ngambil contoh. Saya copy. Ini kan copy atau copy dari sini bisa. Saya stop share dulu. Kemudian, iya ya, harusnya copy itu ya. Board-nya diperkecil Bu kanan kiri begitu. Oh iya. Atau kalau ini gini aja nggak apa-apa sih, udah anu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ke blog ini kan misalnya mau pakai yang tempat saya karena bingung di sananya bisa di situ. Kemudian nanti di home-nya itu di sana kan ada paste Bapak Ibu. Bisa diklik ke bawah paste. Bisa dipilih paste spesial. Nah, pilih yang unformat text. Oke. Nah, maka ini otomatis akan sesuai ke yang tadi itu. Jadi untuk pemindahan formatnya bisa seperti itu. Jadi untuk semua ke bawah pakai unformat text. Jadi bisa dipaste seperti itu. Oke, Bu Niken, matur nuwun iki. Sangat membantu. Barangkali itu yang ditanyakan ya tadi Bapak Pak Abdul. Pak Abdul ya mungkin tadi sudah ditanyakan dan sudah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan terkait dengan materi maupun pelaksanaan dari OpenCase 3.
Monggo. Pak Bintang mohon izin bertanya. Nggih, monggo Pak Adi. Oke. Buniken tadi di contoh draft Buniken dengan Pak Iqbal itu kan fakultasnya sama ya. Sedangkan ini misalnya saya dengan draft saya ini ada 3 penulis, terus fakultasnya berbeda. Berarti superscript yang angka 1-2-nya tetap ditulis, terus fakultasnya di bawah beda atau bagaimana? Iya, kalau misalnya beda dari fakultasnya silahkan ditulis pakai 1-2. Tapi kalau untuk afiliasi hanya 1. Maksudnya yang corresponding author aja. Terus kemudian tadi saya lihat di contohnya Buniken, draft-nya itu belum ada keyword-nya ya. Sedangkan di template-nya itu ada keyword-nya. Oh Soalnya iya, draft saya juga ternyata kemarin saya lupa nggak ada keyword-nya juga ternyata. ya nanti kita cek di formatnya tadi kalau memang itu bisa ditambahi di keyword-nya. Nanti kita kembali ke template-nya, yang di template Word-nya itu mungkin walaupun membacanya tadi memang kemarin memang memahami untuk yang di sana memang apa namanya kayaknya rumpil gitu ya, tapi kita bisa lihat juga sambil melihat ke paper-paper yang tadi sudah publish. Tadi saya share screen dulu. Nah, ini misalnya kita lihat dari yang di sini bisa apa namanya keywordnya tidak lebih dari berapa gitu. Kemarin memang untuk yang di sana kemarin pada belum ya, kita mungkin di template-nya IP artikel template kemarin. Nah, karena di template yang ada di sana kemarin tidak ada di keyword-nya, sehingga kita kayaknya nggak pakai keyword karena membaca dari sininya. Ini kemarin kan template yang kita gunakan. Nanti di yang kemarin belum ada keyword-nya bisa ditambahin juga di sana. Gitu Pak Adi. Oke. Terus kemudian satu lagi Buniken tentang nanti saat hari H seminar itu kalau tahun lalu kan kalau nggak salah Upinkes itu yang diberikan sertifikat itu sertifikat untuk presenter ya, presentasi ya, maksudnya dalam sertifikatnya itu sebagai presenter gitu ya. Oh, untuk sertifikat itu sama seperti tahun lalu, Pak. Untuk presenter, jadi satu paper nanti akan mendapatkan satu sertifikat dengan 3 nama. Ya, Maksud saya dengan nama satu dalam satu artikel tersebut. maksud saya begini, apakah kalau kita nggak presentasi, apakah tetap boleh dan tetap bisa dipublikasikan nggak sih, Pak? Maksudnya, Pak? Dikirim ke AIP-nya, mungkin publikasinya iya ya Pak Bintang, sertifikatnya mungkin Oh yang. iya. Jadi sebenarnya boleh nggak kalau nggak perlu presentasi? Ya nggak dapat sertifikat. Iya. Tapi kan maksudnya masih ada kemungkinan untuk diterbitkan oleh AIP-nya gitu ya, Bu? Halo? Pak. Kalau itu Pak Bintang, kalau misalnya nggak datang presentasi, apakah akan dikirim ke AIP? Kalau nggak datang presentasi, nanti dari panitia yang jelas tidak ada sertifikat. Yang kedua nanti mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan penerbitan. Biasanya kalau tahun kemarin itu yang tidak presentasi itu kita kirim apa adanya, Pak. Jadi kemungkinan untuk lolos ya kecil gitu loh. Jadi harapannya tetap bisa presentasi karena pasti ada masukan atau ada hal-hal yang bisa diterima di ketika presentasi. Ada masukan dari teman-teman yang sesama presentasi dan itu akan membantu sekali untuk ketika nanti kalau coaching klinik berikutnya. Harapannya tetap datang, Pak. Atau jenengan kan mungkin 3 penulis, masuk 3-3 nggak ada yang bisa datang. Kayak sebenarnya itu lebih berpikir kalau sertifikatnya sama aja tulisannya 3 orang gitu, bukan 1 orang yang presentasi kan cuma 1 orang. Terus kami berpikir
Ya kalau gitu mending nggak usah presentasi gitu. Ya, salah satu yang presentasi kan cukup, Pak. Nggih, matur nuwun jawabannya Pak Bintang Oke. Buniken. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Buniken. Monggo Pak Abdul Oke, Kohar. monggo Pak. Tentang style itu Buniken, itu apa harus pakai itu ya, yang sains apa AIP. multi saya apa style itu loh, apa yang Mendeley itu loh. Oh, sains yang tadi ya Pak, ya? Sains multimedia tadi. Iya Bapak. Iya, pakai Iya. itu ya. Nggih. Maaf Untuk tadi artikel- belum Ya belum. tahu linknya, mendownloadnya ada ya, link. Oh iya. Terus Bisa dikopikan kembali Pak Bintang tadi. Atau Iya, mungkin iya. materinya tadi juga bisa kita kirim ya Pak Bintang. Bisa Bapak Ibu nanti materi oh saya iya, kirim. ya, ini sudah, makasih. Tadi Iya. maaf saya agak terlambat. Soalnya apa? Biasanya kalau AIP itu yang sudah sering dipakai itu style Vancouver itu yang sudah terkenal. Tapi ya sama mungkin ya. Kan sudah ada di Mendeley-nya itu Vancouver itu persis. Vancouver, ya. Iya, tapi ya kalau di sini pakai ini ya nggak apa-apa. Nanti ditambahkan. Makasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Abdul Kohar. Mungkin yang lain Bapak? Supri. Materi Supri. saya kirim. Oke, Pak Supri, Di sana. monggo. Oke, ini materi sudah dikirimkan oleh Buniken di chat, bisa Bapak Ibu download. Monggo Pak Supri. Ya, terima kasih atas waktunya, Buniken. Bagus sekali tadi presentasinya, dapat banyak pencerahan. Saya bertanya tentang gaya selingkuhnya yang untuk sains itu. Jadi tadi saya melihat bahwa ada judul yang formal dan tidak formal. Nah, sebenarnya saya berpikir kalau kita merancang judul yang untuk artikel ini tuh cenderungannya ke formal atau yang informal. Contoh kayak Buniken tadi menggunakan gaya pertanyaan, kemudian ada yang gaya titik, kemudian ada yang gaya formal gitu. Nah, pertanyaan saya nanti gaya selingkuhnya yang sains ini kemana? Kemudian strateginya membuat judul agar bisa masuk walaupun nanti dengan gaya tidak formal gitu. Gitu, Bu. Oke. Gimana Pak Bintang? Untuk judul gitu. Iya. Iya. Iya, Pak. Untuk judul sebetulnya di kita tidak ada kesepakatan atau tidak ada keharusan menggunakan judul yang formal atau non formal ya. Itu diserahkan pada penulis masing-masing. Yang penting adalah kita hanya mengarahkan bahwa ketika kita akan menerbitkan ini ke AIP saat ini, maka kita harus lebih menonjolkan kepada sisi teknologinya, ya, sainsnya, tidak ke sosialnya. Begitu bentuknya judul nanti, apakah formal atau informal, kembali lagi diserahkan kepada penulis. Bagaimana judul itu bisa menarik, ya, bisa terlihat sisi sainsnya juga, ya, tidak ke arah sosial begitu. Sehingga nanti ketika diseleksi lagi oleh penerbit atau oleh AIP di sana, tidak ada yang kemudian tidak lolos begitu karena judul gitu ya. Apalagi tidak lolosnya karena judul itu dan rasanya eman-eman banget gitu loh. Begitu ya Pak Supri, sebenarnya tidak ada keharusan ini formal atau non formal sih sebenarnya. Mungkin bukan ke masalah formal dan non formal juga itu Pak Supri. Jadi kalau yang judul, style judul itu bisa berupa tapi gini, kecenderungan memang judul artikel yang dikutip itu biasanya judul-judul artikelnya lebih jarang yang bentuknya itu kalimat tanya. Untuk yang kalimat tanya, kalau di penelitian siapa itu saya pernah baca, memang banyaknya kutipan itu biasanya terlihat dari judulnya. Judul seperti apa yang banyak dikutip itu kemarin sempat ada penelitian seperti itu, dan
judul dengan kalimat tanya itu termasuk yang agak kurang untuk dikutip, tapi itu juga dari penelitian yang lalu, tapi masalah banyak dan enggaknya juga tergantung juga maksudnya sesuai atau tidak dengan penelitian dari orang yang mau mengutip, karena pada akhirnya tidak hanya melihat judul kemudian ke abstraknya. Jadi untuk judul dan abstrak yang menarik kemudian sesuai tidak dengan penelitian atau paper yang mau ditulis oleh seseorang, itu sangat mempengaruhi untuk masalah sitasinya. Jadi kan harapannya kita menulis juga dibaca orang, disitasi, disebarluaskan. Dengan disitasi mesti paper kita lebih disebarluaskan oleh dan dibaca oleh khalayak yang lebih ramai. Kan mungkin kita luruskan niat kita publikasi adalah untuk share ide kita, pengalaman kita, sehingga orang bisa membaca, kemudian bisa menggunakan, bermanfaat bagi orang lain. Sehingga saat kita membuat judul itu tadi, saat judulnya menarik, kemudian orang membaca tertarik dengan paper kita, menarik dengan judulnya, orang-orang itu akan membaca dan merasa, oh ternyata ini itu papernya tentang ini kayaknya bagus, saya gunakan untuk dalam hal apa. Gitu. Jadi tidak ada aturan baku tentang bentuk judulnya. Cuma untuk yang di AIP ini memang harapannya lebih ke science engineering. Kalau misalnya di seperti Pak Supri itu kayaknya lebih ke ke engineeringnya juga ada. Jadi nanti sisi pendidikan dan di PKN-nya mungkin bisa ada di dalam, cuma lebih ditonjolkan di judul dan di abstraknya adalah di science dan engineeringnya. Begitu Pak Supri? Ya, siap. Oke, baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang belum jelas, mungkin deh ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas semua ya. Karena jadwal kita sampai jam 12, ini baru jam setengah 11 nih. Sepertinya Jika Bapak ada yang Ibu ingin sudah ditanyakan, gitu. sudah tidak sabar untuk segera merevisi papernya Pak Bintang. Iya, atau mungkin ini sambil revisi Bu sebenarnya. Iya. Kalau kita tidak dalam kondisi online di ruangan, kan ini Bapak Ibu langsung kan dulu kita kalau misalnya buat jam 9 sampai jam 12 itu kan dilanjutkan dengan coaching saat merevisi, sehingga di sebuah ruangan kemudian ada coaching, kita bisa muter satu-satu gitu, cuma memang sekarang kondisinya kayak iya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah sambil membuka papernya, ini mau ngubah gimana gitu misalnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ya. Ini mungkin kalau sekarang lagi sekalian ngedit begitu ya. Jadi ada yang kurang bisa langsung ditanyakan. Jika tidak ada, ya mungkin untuk coaching klinik hari ini. Ya, Pak Bintang, ada saya lupa sesuatu itu Pak Pugu Bintang ada melambaikan tangan itu apakah mau bertanya? Sepertinya sudah dari tadi. Oh sudah dari tadi ya. Kemudian ini saya nggak tahu melambaikan tangan. Oh iya, yang contoh Word tadi saya belum bisa kirim soalnya tempat saya tadi juga belum saya perbaiki formatnya. Ada hal yang kurang tadi di bagian keyword tadi sama itu. Tapi boleh juga sih maksudnya itu tadi cuma ditambah di keyword sama apa, nggak apa-apa sih. Isinya juga masih ada beberapa hal yang kurang tadi sebenarnya, tapi kan bukan di isinya. Atau mau seperti apa ini? Atau nanti bisa di-share Bu kalau misalkan ada beberapa. Sebenarnya kan yang untuk format di Word-nya Bu Niken tadi sudah clear ya untuk format ya. Artinya yang kurang hanya seperti tadi abstraknya tidak sampai 200 dan tidak ada keyword saja ya. Selebihnya untuk ke bawah sepertinya sudah bisa dipakai untuk sekedar menyesuaikan format. Jadi mungkin bisa di-share, enggak apa-apa Bu mungkin Bu. Oke. Atau kalau mau diperbaiki dulu nanti Ibu oper ke saya share nomor saya, mungkin nanti Pak Abdul dan Pak Abdul Khayi dan Abdul Komar, kalau Pak Abdul Kohar kalau misalkan nanti butuh bisa WA saya begitu, kalau membutuhkan gitu Pak. Atau bagaimana Ibu, ini kan mau diperbaiki dulu mungkin? Atau mau di-share? Itu juga nggak apa-apa sih, saya cuma tadi lupa, tadi tak simpen kemana. Saya open dulu.
Oke, atau yang tadi itu nggak apa-apa ya, yang contoh copy paste tadi, tapi judul sama ke bawahnya beda ya? Ya, formatnya saja yang sama. Iya, iya. Oke, formatnya saja berarti tadi aja. Mohon izin Pak Iqbal, karena ini artikel bareng. Kenapa nggak mau ini ya? Oh. Masuk atau tidak ini tadi? Oh, ke disconnect. Belum ya? Belum masuk ya? Tadi sempat diisi sebentar. Sebentar. Kok nggak mau kirim file ya? Nah, berhasil. Nah, sudah masuk. Ya, itu mungkin kalau dari formatnya, tapi tadi ke paste dari judul yang lain. Jadi hanya untuk praktek aja. Okay, sama keywordnya tadi belum. Ya, nanti Bapak Ibu untuk keyword bisa ditambahkan ya kalau menggunakan template di contoh copy paste itu untuk formatnya, template keywordnya bisa ditambahkan 3 sampai 5. Ya, keywordnya 3 sampai 5. Saya sebenarnya agak malu artikelnya saya share di situ Pak Bintang. Karena sebenarnya itu masih belum selesai mungkin kalau dari Bapak Ibu yang matematika tahu di depan saya tulis yang masih yang apa namanya sudah yang ke bawah silinder. Jadi belum lengkap. Ya, bahwa bidang 2 dan bidang 3. Ya, double integralnya yang bawah. Iya, yang bawah double integral tapi bidang 2 belum bidang 3. Ya, sebatas format saya ini sudah cukup sih. Iya. Nah, untuk format nanti bisa disesuaikan copy paste begitu, dan mungkin tambah keyword ya kalau yang belum ada keywordnya 3 sampai 5. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Kalau sudah cukup, saya rasa untuk coaching klinik pada hari ini dicukupkan bagi Bapak Ibu. Selamat merevisi bagi Bapak Ibu yang sudah tahu ya, tadi ada kelirunya di mana, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Ya, monggo selamat merevisi, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena sekarang sedang merebak ini, sedang lagi rame-ramenya lagi. Jadi harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Sampai ketemu di tanggal seminar ya, dan nanti kita ketemu lagi di coaching klinik yang kedua. Harapannya Bapak Ibu sudah fix siapa-siapa yang baik penulis maupun judul, nanti isinya juga di coaching kedua mudah-mudahan sudah clear, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Untuk hari ini coaching klinik pada hari ini kita tutup. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Pakai foto Terima bersama kasih nggak pada Pak Bapak. Bintang? Oh iya. Pakai foto bersama nggak? Tadi sudah saya screenshot secara diam-diam Bu. Kebetulan tadi pas iya. pas
on semua begitu. Tapi kalau kita ini yang terakhir, monggo Bapak Ibu di-on-kan dulu kameranya. Sudah semua. Ini ada yang belum. Ini Pak Eka. Pak Eka Rifki Pak Eka dan Bu Rizky dan Korina Pak Suharman. Adiori, Bu Pak. Korina. Ya. Jelek Pak Bintang nih Pak Bintang. Wah. Bentar-bentar tak ganti dulu. Iya Pak. Eka Rifki kok sepertinya wajahnya. Lah ya ini rusak Pak. Bentar Pak. Tak ganti dulu Pak. Duh. Pak Suharman, Bu Korina, dan Bu Oktana Wahyu Perdana. Ini Ibu atau Bapak ya? Bapak. Kalau dari fotonya Oh, Bapak. sepertinya. Bapak sebetulnya. Dari fotonya Bapak. Tapi mungkin bisa di-on-kan dulu, Bu Korina. Oke, ini Bu Korina dan Pak Oktana mungkin sedang tidak on ini ya. Oke, bisa kita tunggu sebentar ya. Oke, 1, 2. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Ya. Oke, untuk kasih. acara coaching klinik hari ini, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga sehat selalu. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Bapak.